yang dikejar dulu. Itu ya. Nah, itu Bapak Ibu petakan yang akhirnya mulai dari ketemu, mulai desain yang awal tadi, desain greeting, habis greeting ngapain itu, acuan kita ada di target tadi, di aktivitas target tadi. Kita tuh bikin cara biar anak-anak itu sukses akhirnya. Dia ngerasa sukses ngerjakan target aktivitas target aktivitas yang kita sudah bikin tadi, yang justifikasinya sudah banyak tadi, yang pada akhirnya mereka ngerasa bisa pakai bahasa Inggris dan mereka akan punya sense of success yang tinggi gitu. Itu kalau menurut saya, kalau Bapak Ibu mau inovasi seperti apapun bisa. Inovasi diartikan teknologi pakai model saya tadi bisa. Tapi yang Ibu pegang erat-erat tadi, teori-teori yang saya bilang tadi. Nggak boleh ada anxiety. Input dulu. Jangan langsung ke output. Harus scaffold. Kalau bisa harus sukses anaknya. Kalau bisa harus sukses anaknya. Dan kalau bisa, si target itu juga jadi objek assessment-nya Bapak Ibu. Jadi sudah nggak ada lagi ceritanya, oke, sudah ya, selesai ya kita belajarnya sekarang tes. Udah nggak ada gitu lagi. Jadi mereka punya mindset, mereka harus ngerjakan yang terakhir itu tadi. Sudah selesai, mereka happy, Bapak Ibu juga happy, dapat assessment-nya. Mungkin mereka nanti akan ngulangi lagi. Besok kalau Bapak Ibu mau naratif lagi, habis itu Bapak Ibu mikir, ini teksnya saya ulang lagi atau saya pakai teks yang baru ya? Itu kan sensitivitasnya Bapak Ibu nanti. Kalau saya sih, ya jangan sering-sering ganti teks deh. Kalau genrenya masih sama. Kalau ganti-ganti, baru lagi nanti vocabulary linguistic feature-nya baru lagi. Itu untuk inovasi pembelajaran. Pak, kalau yang dibilang problem base itu gimana? Ya itu Bu, jadi sama. Tapi formatnya jadi gini, si anak ini dikasih problem. Ini ada katakanlah kita ngomong recount. Recount-nya itu tentang teks, tentang si anak yang punya masalah di rumah gitu katanya. Dia nyeritakan pengalamannya, nanti di akhir mereka nyari jalan, nyari saran, ngasihkan saran untuk permasalahannya si anak ini dari recount itu. Tuh. Kalau ada yang kadang-kadang ada yang bilang ke saya, "Loh Pak, itu kan nggak reading, akhirnya ngasih saran." Loh, kalau dia bisa ngasih sarannya benar kan berarti dia paham teksnya. Nah ini saya ngasih tahu Bapak Ibu, justifikasi itu macam-macam. Oke. Terus lagi, assessment benar-benar disesuaikan sama apa yang Bapak Ibu mau ambil. Contoh, boleh nggak Pak Bu, di reading, saya assessment-nya anak-anak speaking. Jawab saya dong, boleh nggak? Saya minta mereka untuk speaking, boleh nggak? Saya ngajak boleh Pak. Boleh. Tapi kegiatannya sesuai dengan reading. Ya. Jadi mungkin pemahamannya. Nah, assessment-nya juga assessment-nya reading Bapak Ibu. Kriterianya itu juga reading. Jangan sampai sudah disuruh nyeritakan kembali berdasarkan teksnya, tapi di di assessment kriterianya tertulisnya adalah vocabulary, pronunciation. Lah itulah speaking nanti jadinya. Jadi sesuaikan aja. Jadi Pak, assessment itu bisa ya Pak digoyang-goyang, nggak perlu harus berdasar. Enggak, Bapak Ibu maunya apa dari anak itu hari itu. Tapi kalau bisa guru melihatnya kan secara satu semester. Bapak Ibu punya pikiran anak saya setelah satu semester harus bisa fluency, katakanlah ya, 100%, accuracy-nya 10%. Kan Bapak Ibu yang menentukan itu. Dan berdasarkan permasalahan yang Bapak Ibu punya. Waduh, kayaknya nggak bisa nih accuracy, yang penting anakku seneng dulu sama bahasa Inggris. Itu kata-kata fluency Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya model kayak gitu, aduh, yang penting anak saya suka dulu, berarti yang Bapak Ibu kejar adalah fluency. Jadi itu kalau menurut saya inovasi. Bapak Ibu mau cari inovasi pembelajaran, kalau Bapak Ibu mau, Bapak Ibu di Google aja, ketik inovasi pembelajaran dalam bahasa Inggris. Banyak Bapak Ibu. Banyak banget. Bapak Ibu mau melakukan apa aja silakan. Cuma saya pesannya back to the true basic. Karena yang saya lihat tidak berubah, tidak ada yang berubah kok sebenarnya. Nggak ada yang benar-benar baru di pembelajaran bahasa Inggris ya. Apa sih yang baru, yang mungkin Bapak Ibu malah yang lebih ekstrim ini? Oh ya, ini Bapak Ibu ada di modulnya ada Vygotsky nggak?
Ada baca nggak? Teori Socio-Cultural Learning. Vygotsky. Saya takutnya diupeng nanti keluar tuh. Bapak Ibu kalau ngomongkan tentang Vygotsky, Socio-Cultural Learning, itu musuhnya adalah Cognitive Learning. Ya, ini sekarang lagi rame kita ngomongin itu tuh semua dan nggak selesai masihan debatnya. Cognitive learning itu melihat skill siswa itu datang dari dirinya sendiri. Jadi performance dia itu datangnya dari dia sendiri. Jadi contoh, Bapak Ibu saya tanya ini, can you please introduce yourself? Bapak Ibu bisa ngomong my name is bla bla bla. Secara kognitif Bapak Ibu akan dinilai, oh ini dari dia sendiri kognitifnya di level 1 nih. Oh, Ibu ini di level 2, di level 3. Tapi socio-cultural learning melihatnya berbeda Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa self introduction itu karena pertanyaan saya. Saya ulangi sekali lagi, karena pertanyaan saya. Bapak Ibu bisa ngomong banyak itu karena saya. Contoh, kalau saya tanya self introduction, terus saya nggak tanya lagi, ya udah Bapak Ibu segitu aja. Tapi kalau saya tanya lagi, loh, Ibu apa ngajar di Sumatera? Gimana tuh? Nah, Ibu akan ngomong kan? Loh, itu tempatnya di mana Bapak Ibu? Nah, socio-cultural learning melihat pembelajaran itu tidak dari dirinya, jadi ngelihatnya dari orang lain. Itu kenapa di Vygotsky sangat dianjurkan untuk grouping. Belajar ya kayak kita ini socio-cultural learning nih yang seperti ini. Nah, tapi apa ini baru? Enggak juga. Yang baru itu sekarang orang cognitive learning pada berbondong-bondong untuk bilang yang paling utama itu adalah kognitif. Orang socio-cultural learning juga sudah bilang, oh yang paling utama itu ya socio-cultural. Nah, kalau saya kembalikan ke Bapak Ibu silahkan pusing sendiri pasti. Kalau saya jadi guru, mending ambil bagusnya sosio, ambil bagusnya kognitif, saya pakai deh. Gitu aja kan. Karena kalau kayak tadi kan pertanyaannya sama kayak telur sama ayam tuh. Jadi ketika saya ngomong ini karena saya atau karena orang nih, kan gitu. Jadi bahasa gampangnya gitu. Nah, kalau Bapak Ibu mau inovasi, sumpah banyak banget. Bapak Ibu Google aja, inovasi pembelajaran dalam bahasa Inggris atau pakai keyword English ya. Innovation in English teaching. Itu bisa. Nah, terakhir banget yang saya mau sebelum ke Bu Yayu, Bapak Ibu sekarang di field kita sudah nggak ngomongkan effective teaching loh ya. Ini Indonesia masih ngomong effective teaching. Kalau ngomong effective teaching berarti fokusnya masih di guru. Ini sekarang kita sudah mulai berbondong-bondong ngomongkan learning opportunity. Saya ulangi sekali lagi, learning opportunity. Jadi guru itu pembelajarannya harus yang memberikan peluang pembelajaran seluas-luasnya. Balik lagi acuannya SLE Bapak Ibu. Tapi sorry to say di Indonesia bahkan saya lihat di PPG ini juga masih ke effective teaching. Salah Pak? Enggak juga. Cuma yang saya bilang kemarin-kemarin, Indonesia itu akan mengadopsi sesuatu yang baru itu 10 tahun setelah ini dilakukan di negara berkembang. Dan kemarin kita punya masalah akses. Tapi sekarang kita nggak punya masalah akses Bapak Ibu. Masalah kita ternyata literasi. Ternyata sudah akses sudah ada, internet sudah ada, semua sudah ada, masih aja ketinggalan 10 tahun. Berarti literasi masalahnya. Berarti literasi itu menurut saya bukan masalahnya siswa, tapi masalah bangsa kita semua. Itu kenapa Mas Menteri sudah mulai lihat literasi harus digalakkan nih. Karena ternyata ngasih akses saja nggak cukup. Ngasih akses ternyata nggak dibaca. Malah ngasih akses yang lain. Indonesia itu kan jumping. Jumping dari membaca ke video, kita jumping membacanya kita skip nih. Kita ke video rata-rata. Dan itu juga mempengaruhi literasi juga. Itu Bapak Ibu, jadi learning opportunity berarti fokusnya ada di learners. Itu tantangannya Bapak Ibu. Ujung-ujungnya sebenarnya SLE. Cuma di PPG kok nggak disebutkan Pak SLE. Bapak Ibu, PPG itu untuk semua guru. Jadi nggak akan mungkin SLE masuk di situ. Karena SLE hanya untuk guru bahasa Inggris atau guru bahasa asing, guru bahasa Arab yang ngajar untuk bahasa kedua, maka itu. Jadi kalau saya lihat sih sebenarnya nggak ada sesuatu yang benar-benar baru.
Bahkan ketika yang saya bilang itu cooperative learning, collaborative learning itu, saya pikir suatu yang baru ketika saya tahu bedanya tuh. Ternyata beda ya cooperative learning sama collaborative learning. Ternyata itu pembahasannya di 1950. 1950 saya belum lahir malah tahun segitu. Jadi itu Bapak Ibu, itu aja penguatan dari saya. Mudah-mudahan nanti membantu. Nanti mungkin dilanjut Bu Yayu untuk penguatannya. Tapi fokus kita hari ini ada di eksplorasi masalahnya ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bapak boleh Ibu. sharing sedikit? Kenapa Bapak? Boleh sharing sedikit? 2 aja ya, habis itu ke Bu Yayu ya. 2 aja. Ya. Ini permasalahan yang apa namanya, anak yang berkebutuhan khusus itu Pak. Ya seperti di kelas saya itu, yang di kelas 7 itu ada Dava itu anaknya lambat sekali menerima pembelajaran itu, terutama ketika mencatat itu lambat sekali. Ini guru dalam menyikapinya itu seperti apa, seperti itu. Dan juga setelah apa namanya kita telusuri, memang dia juga dari keluarga yang memang secara latar belakang tuh dari ekonomi kelas bawah. Jadi kalau mau disekolahkan di misalnya SLB atau sekolah-sekolah yang memang apa namanya, memang jurusan dia itu, saya kira juga mungkin orang tuanya tidak mampu. Jadi mau tidak mau yayasan itu menerima dia. Tapi sementara guru yang mengajarnya juga banyak yang komplain seperti itu. Oke. Kemudian sudah banyak yang komplain ya Pak ya? Iya, ya komplain dalam arti itu mengeluh Pak. Ya, ini kok si Dava ini kok lambat sekali nyatatnya itu, kan seperti itu Pak. Ya. Dan juga kadang-kadang dia juga sering dibully sama temannya seperti itu. Saya juga kasihan. Jadi saya terkadang itu ketika jam istirahat saya korbankan demi membantu dia itu. Ya. Kadang-kadang sudah kita kasih apa namanya catatan khusus pun dia tidak paham juga. Yang kedua ada yang namanya itu Diang, ini namanya Diang, perempuan ini. Ini anaknya aktif Pak, beda sama dengan Dava. Kalau Dava itu lebih cenderung diam. Kalau Diang ini dia lebih cenderung aktif begitu, suka nunjuk-nunjuk tangan. Tetapi ketika sudah di depan, dia cuma ketawa-ketawa gitu aja. Dia mau apa kan seperti itu. Dia cuma ketawa-ketawa gitu aja. Seperti yang Bapak sarankan tadi itu. Jadi kalau anak-anak yang pada umumnya kita kasih video sama catatan atau asesmen yang lain, ya dia cuma saya suruh apa namanya, ya kamu jawab sebisanya kamu saja, kan seperti itu. Ya benar, jawabannya itu ada yang betul Pak, cuma entah itu materinya kemana seperti itu, terserah imajinasi dia seperti itu. Nah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan Pak. Iya Pak, berarti hampir mirip kayak di Malang juga ya. Kadang karena nggak kuat di SLB, habis itu ditaruh di sekolah biasa. Gini Pak, memang yang harus hati-hati itu pemetaannya Pak ya. Itu benar-benar ABK atau mungkin ada permasalahan lain, itu harus benar-benar ada guru BK. Terus kalau Bapak kan sudah ngerasa ada dalam tanda kutip ini ada yang nggak normal nih, karena effort saya terlalu tinggi hanya ke satu anak katakanlah, maka itu sudah bisa jadi acuan untuk Bapak ngomong ke BK-nya untuk pemetaan bareng-bareng. Ini termasuk ABK enggak? Kalau iya ya berarti segera berkoordinasi dengan kepala sekolah atau MGMP untuk melakukan diferensiasi itu Bapak. Cuma pemetaan ini harus jelas dulu. Terus kalau yang tadi pintar terus di depan ketawa-ketawa, dia aktif sampai ketawa-ketawa, itu juga harus Bapak dalemi dulu. Jangan-jangan permasalahannya ya karena anaknya belum dewasa katakanlah. Kan ada tuh kadang-kadang anak-anak sekarang itu kan karena kena gadget Bapak Ibu, itu dia punya fokus yang, ini berdasarkan riset, punya fokus yang sangat pendek. Nah kita tantangannya jadi guru itu kadang-kadang ditanyain gini, antara kita menyesuaikan dengan fokus pendeknya mereka, atau kita benerin fokusnya. Wah itu kan berat tuh, itu pertanyaan tricky kalau buat saya. Jadi kalau saya punya waktu banyak ya saya benerin, tapi kalau enggak ya udah saya bermain dengan fokus mereka yang pendek-pendek itu. Jadi itu Pak, jadi saya nggak bisa bantu banyak. Bapak harus, tapi dari ceritanya Bapak sudah bisa jadi acuan untuk dilakukan pemetaan lebih dalam untuk melakukan diferensiasi apa enggak. Karena nanti kasihan juga kalau Bapak pakai reguler terus nilainya Bapak kasih jelek katakanlah, dan anak itu sampai tinggal kelas, berarti kan permasalahannya tetap di situ Pak nanti.
Maksudnya habis itu di bapak selesai, di guru lain habis itu yang apa namanya, atau kalau tinggal kelas kan berarti di bapak terus itu nanti kan. Itu rata-rata Pak, kalau misalnya kayak gitu kan guru kan ngasih nilainya misalnya 70 semua atau bahkan di bawah 70 itu kan kasihan anak-anaknya. Ya. Iya Pak, saya paham banget. Jadi segera itu Pak ya, lakukan pemetaan dan guru BK-nya ada Pak ya. Apa? Ya, saya yakin guru BK paham apa itu ABK harusnya, karena setahu saya guru-guru di Malang juga koordinasinya dengan guru BK ketika ngomongkan mahasiswa ABK. Gitu ya Pak ya. Terima kasih. Selalu. Udah dulu ya Bapak Ibu, nanti kita lanjut diskusi aja biar Bu Yayu juga mungkin ngatur waktunya untuk penguatan dulu, kan lebih enak. Bu Yayu ngobrol dulu di depan. Monggo Bu Yayu kalau ada yang mau disampaikan, yang dikejar dulu. Itu ya. Nah, itu Bapak Ibu petakan yang akhirnya mulai dari ketemu, mulai desain yang awal tadi, desain greeting, habis greeting ngapain itu, acuan kita ada di target tadi, di aktivitas target tadi. Kita tuh bikin cara biar anak-anak itu sukses akhirnya. Dia ngerasa sukses ngerjakan target aktivitas target aktivitas yang kita sudah bikin tadi, yang justifikasinya sudah banyak tadi, yang pada akhirnya mereka ngerasa bisa pakai bahasa Inggris dan mereka akan punya sense of success yang tinggi gitu. Itu kalau menurut saya, kalau Bapak Ibu mau inovasi seperti apapun bisa. Inovasi diartikan teknologi pakai model saya tadi bisa. Tapi yang Ibu pegang erat-erat tadi, teori-teori yang saya bilang tadi. Nggak boleh ada anxiety. Input dulu. Jangan langsung ke output. Harus scaffold. Kalau bisa harus sukses anaknya. Kalau bisa harus sukses anaknya. Dan kalau bisa, si target itu juga jadi objek assessment-nya Bapak Ibu. Jadi sudah nggak ada lagi ceritanya, oke, sudah ya selesai ya kita belajarnya sekarang tes. Udah nggak ada gitu lagi. Jadi mereka punya mindset, mereka harus ngerjakan yang terakhir itu tadi. Sudah selesai mereka happy, Bapak Ibu juga happy, dapat assessment-nya. Mungkin mereka nanti akan ngulangi lagi. Besok kalau Bapak Ibu mau naratif lagi, habis itu Bapak Ibu mikir, ini teksnya saya ulang lagi atau saya pakai teks yang baru ya. Itu kan sensitivitasnya Bapak Ibu nanti. Kalau saya sih ya jangan sering-sering ganti teks deh. Kalau genrenya masih sama, kalau ganti-ganti baru lagi nanti vocabulary linguistic feature-nya baru lagi. Itu untuk inovasi pembelajaran. Pak, kalau yang dibilang problem base itu gimana? Ya itu Bu, jadi sama. Tapi formatnya jadi gini, si anak ini dikasih problem. Ini ada katakanlah kita ngomong recount. Recount-nya itu tentang teks, tentang si anak yang punya masalah di rumah gitu katanya. Dia nyeritakan pengalamannya, nanti di akhir mereka nyari jalan, nyari saran, ngasihkan saran untuk permasalahannya si anak ini dari recount itu. Tuh. Kalau ada yang kadang-kadang ada yang bilang ke saya, "Lupa, itu kan nggak reading, akhirnya ngasih saran." Loh, kalau dia bisa ngasih sarannya benar kan berarti dia paham teksnya. Nah ini saya ngasih tahu Bapak Ibu, justifikasi itu macam-macam. Oke. Terus lagi, assessment benar-benar disesuaikan sama apa yang Bapak Ibu mau ambil. Contoh, boleh nggak Pak Bu di reading, saya assessmentnya anak-anak speaking. Jawab saya dong, boleh nggak? Saya minta mereka untuk speaking, boleh nggak? Saya ngajak Boleh Pak. Boleh. Tapi kegiatannya sesuai dengan reading. Ya. Jadi mungkin pemahamannya. Nah, assessmentnya juga assessmentnya reading Bapak Ibu. Kriterianya itu juga reading. Jangan sampai sudah disuruh nyeritakan kembali berdasarkan teksnya, tapi di di assessment kriterianya tertulisnya adalah vocabulary, pronunciation. Lah itulah speaking nanti jadinya. Jadi sesuaikan aja. Jadi Pak, assessment itu bisa ya Pak digoyang-goyang, nggak perlu harus berdasar. Enggak, Bapak Ibu maunya apa dari anak itu hari itu. Tapi kalau bisa guru melihatnya kan secara satu semester. Bapak Ibu punya pikiran anak saya setelah satu semester harus bisa fluency, katakanlah ya 100%, accuracy-nya 10%. Kan Bapak Ibu yang menentukan itu.
dan berdasarkan permasalahan yang Bapak Ibu punya. Waduh, kayaknya nggak bisa nih accuracy, yang penting anakku seneng dulu sama bahasa Inggris. Itu kata-kata fluency Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya model kayak gitu, aduh, yang penting anak saya suka dulu, berarti yang Bapak Ibu kejar adalah fluency. Jadi itu kalau menurut saya inovasi. Bapak Ibu mau cari inovasi pembelajaran, kalau Bapak Ibu mau, Bapak Ibu di Google aja, ketik inovasi pembelajaran dalam bahasa Inggris. Banyak Bapak Ibu. Banyak banget. Bapak Ibu mau melakukan apa aja silakan. Cuma saya pesannya back to the true basic. Karena yang saya lihat tidak berubah, tidak ada yang berubah kok sebenarnya. Nggak ada yang benar-benar baru di pembelajaran bahasa Inggris ya. Apa sih yang baru, yang mungkin Bapak Ibu malah yang lebih ekstrim ini? Oh ya, ini Bapak Ibu ada di modulnya ada Vygotsky nggak? Ada baca nggak? Teori Socio-Cultural Learning. Vygotsky. Saya takutnya di Upeng nanti keluar tuh. Bapak Ibu kalau ngomongkan tentang Vygotsky, Socio-Cultural Learning, itu musuhnya adalah cognitive learning. Ya, ini sekarang lagi rame kita ngomongin itu tuh semua dan nggak selesai masihan debatnya. Cognitive learning itu melihat skill siswa itu datang dari dirinya sendiri. Jadi performance dia itu datangnya dari dia sendiri. Jadi contoh, Bapak Ibu saya tanya ini, can you please introduce yourself? Bapak Ibu bisa ngomong my name is bla bla bla. Secara kognitif Bapak Ibu akan dinilai, oh ini dari dia sendiri kognitifnya di level 1 nih. Oh, Ibu ini di level 2, di level 3. Tapi socio-cultural learning melihatnya berbeda Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa self introduction itu karena pertanyaan saya. Saya ulangi sekali lagi, karena pertanyaan saya. Bapak Ibu bisa ngomong banyak itu karena saya. Contoh, kalau saya tanya self introduction, terus saya nggak tanya lagi, ya udah Bapak Ibu segitu aja. Tapi kalau saya tanya lagi, loh, Ibu apa ngajar di Sumatera? Gimana tuh? Nah, Ibu akan ngomong kan? Loh, itu tempatnya di mana Bapak Ibu? Nah, socio-cultural learning melihat pembelajaran itu tidak dari dirinya, jadi ngelihatnya dari orang lain. Itu kenapa di Vygotsky sangat dianjurkan untuk grouping. Belajar ya kayak kita ini socio-cultural learning nih yang seperti ini. Nah, tapi apa ini baru? Enggak juga. Yang baru itu sekarang orang cognitive learning pada berbondong-bondong untuk bilang yang paling utama itu adalah kognitif. Orang socio-cultural learning juga sudah bilang, oh yang paling utama itu ya socio-cultural. Nah, kalau saya kembalikan ke Bapak Ibu silakan pusing sendiri pasti. Kalau saya jadi guru, mending ambil bagusnya sosio, ambil bagusnya kognitif, saya pakai deh. Gitu aja kan. Karena kalau kayak tadi kan pertanyaannya sama kayak telur sama ayam tuh. Jadi ketika saya ngomong ini karena saya atau karena orang nih, kan gitu. Jadi bahasa gampangnya gitu. Nah, kalau Bapak Ibu mau inovasi, sumpah banyak banget. Bapak Ibu Google aja, inovasi pembelajaran dalam bahasa Inggris atau pakai keyword English ya. Innovation in English teaching. Itu bisa. Nah, terakhir banget yang saya mau sebelum ke Bu Yayu, Bapak Ibu sekarang di field kita sudah nggak ngomongkan effective teaching loh ya. Ini Indonesia masih ngomong effective teaching. Kalau ngomong effective teaching berarti fokusnya masih di guru. Ini sekarang kita sudah mulai berbondong-bondong ngomongkan learning opportunity. Saya ulangi sekali lagi, learning opportunity. Jadi guru itu pembelajarannya harus yang memberikan peluang pembelajaran seluas-luasnya. Balik lagi acuannya SLE Bapak Ibu. Tapi sorry to say di Indonesia bahkan saya lihat di PPG ini juga masih ke effective teaching. Salah Pak? Enggak juga. Cuma yang saya bilang kemarin-kemarin, Indonesia itu akan mengadopsi sesuatu yang baru itu 10 tahun setelah ini dilakukan di negara berkembang. Dan kemarin kita punya masalah akses. Tapi sekarang kita nggak punya masalah akses Bapak Ibu. Masalah kita ternyata literasi. Ternyata sudah akses sudah ada, internet sudah ada, semua sudah ada, masih aja ketinggalan 10 tahun. Berarti literasi masalahnya. Berarti literasi itu menurut saya bukan masalahnya siswa, tapi masalah bangsa kita semua. Itu kenapa Mas Menteri sudah mulai lihat literasi harus digalakkan nih.
Karena ternyata ngasih akses saja nggak cukup. Ngasih akses ternyata nggak dibaca. Malah ngasih akses yang lain. Indonesia itu kan jumping. Jumping dari membaca ke video, kita jumping membacanya kita skip nih. Kita ke video rata-rata. Dan itu juga mempengaruhi literasi juga. Itu Bapak Ibu, jadi learning opportunity berarti fokusnya ada di learners. Itu tantangannya Bapak Ibu. Ujung-ujungnya sebenarnya SLA. Cuma di PPG kok nggak disebutkan Pak SLA. Bapak Ibu, PPG itu untuk semua guru. Jadi nggak akan mungkin SLA masuk di situ. Karena SLA hanya untuk guru bahasa Inggris atau guru bahasa asing, guru bahasa Arab yang ngajar untuk bahasa kedua, maka itu. Jadi kalau saya lihat sih sebenarnya nggak ada sesuatu yang benar-benar baru. Bahkan ketika saya bilang itu cooperative learning, collaborative learning itu, saya pikir sesuatu yang baru ketika saya tahu bedanya tuh. Ternyata beda ya cooperative learning sama collaborative learning. Ternyata itu pembahasannya di 1950. 1950 saya belum lahir malah tahun segitu. Jadi itu Bapak Ibu, itu aja penguatan dari saya, mudah-mudahan nanti membantu, nanti mungkin dilanjut Bu Yayu untuk penguatannya, tapi fokus kita hari ini ada di eksplorasi masalahnya ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bapak boleh Ibu. sharing sedikit? Kenapa Bapak? Boleh sharing sedikit? 2 aja ya, habis itu ke Bu Yayu ya, 2 aja. Ya. Ini permasalahan yang anak yang berkebutuhan khusus itu Pak. Ya seperti di kelas saya itu yang di kelas 7 itu ada Dava itu anaknya lambat sekali menerima pembelajaran itu, terutama ketika mencatat itu lambat sekali. Ini guru dalam menyikapinya itu seperti apa, seperti itu. Dan juga setelah kita telusuri, memang dia juga dari keluarga yang memang secara latar belakang tuh dari ekonomi kelas bawah. Jadi kalau mau disekolahkan di misalnya SLB atau sekolah-sekolah yang memang memang jurusan dia itu, saya kira juga mungkin orang tuanya tidak mampu. Jadi mau tidak mau yayasan itu menerima dia. Tapi sementara guru yang mengajarnya juga banyak yang komplain seperti itu. Oke. Kemudian sudah banyak yang komplain ya Pak ya? Iya, ya komplain dalam arti itu mengeluh Pak. Ya, ini kok si Dava ini kok lambat sekali nyatatnya itu, kan seperti itu Pak. Untuk memberi nilai, untuk melihat progres, yaitu cuma ada satu yang mungkin lupa atau sering terlupakan fungsi assessment itu. Apa Bapak Ibu? Diagnosa, diagnostik tool. Jadi kan kita kan teacher to teach to help them to learn. Jadi assessment itu sebenarnya ada fungsi satu lagi, dan fungsi ini harusnya lebih kuat daripada yang lain, daripada hanya untuk memberi skor, adalah fungsi diagnostik. Jadi itu kenapa datanya Bapak Ibu itu kalau bisa juga nggak cuma kognitif aja, nggak cuma psikomotorik, bahkan kalau bisa tuntutannya itu sampai ke afektif juga tahu. Jadi akhirnya hasil assessment itu bukan hanya memberi nilai, tapi memberi informasi ke siswa atau ke orang tua, oh ini loh yang harus dikembangkan. Jadi ada fungsi diagnostik itu. Jadi hasil dari assessment itu tidak selalu harus berbentuk angka, tapi juga narasi. Nah, cuma kalau narasi itu kadang-kadang saya tuh diserang sama sama guru-guru. Kemarin itu saya di SMP Batu, Pak, kita sudah narasi, tapi kalau narasi itu permasalahannya adalah di waktu, Pak. Kita nggak punya waktu. Oke, selama Bapak Ibu bisa memberikan nilai dan arti nilainya jelas. Jadi kalau dulu mungkin sempat dapat mata kuliah testing atau assessment, nilai 7 itu artinya apa? Itu kalau bisa 7 artinya apa itu jangan selalu diartikan oh kamu kurangnya di sini, tapi dijelaskan yang harus kamu kembangkan karena kamu dapat 7 ini adalah ini. Jadi sifatnya lebih konstruktif. Nggak apa-apa kalau itu sudah tersampaikan dan Bapak Ibu konsisten. Jadi nanti siswa punya akses atau guru orang tua punya akses. Oh kalau anak saya dapat 7 berarti artinya ini. Itu nggak apa-apa. Karena kemarin kalau waktu saya diskusi sama waktu UMM didatangi sama orang-orang di Australia, dari Australia itu mereka bilang,
Pak ini nggak bisa ini kalau Indonesia selalu harus pakai scoring gini. Terus saya bantah gini aja, bentar, guru-guru di Australia itu ngajar berapa kelas? Satu kelas berapa orang? Terus dia bilang, oh kalau guru di Australia itu ngajar paling banyak 2 kelas, satu kelasnya 20. Yo mesti ya, bisa. Coba tanya guru-guru Indonesia itu hebat-hebat loh. Belum tentu guru Australia bisa ke Indonesia itu kadang-kadang ngajarnya bisa sampai 4-5 kelas, belum administratifnya, belum macem-macemnya, terus nggak bisa kita samakan. Jadi yang kita lakukan akhirnya adalah bermodifikasi, karena memang assessment itu kuatnya sebenarnya di diagnostic tool. Jadi kalau saya Bapak Ibu, saya harus dikasih pilihan saya ngasih skor atau diagnostic tool, yang saya kejar sebenarnya diagnostic toolnya. Ya, karena balik lagi sebenarnya penilaian di konsep assessment dalam kelas itu memang tidak dirancang untuk benar-benar valid, tapi lebih banyak sisi teachingnya, lebih banyak sisi supporting learning. Jadi di situ saya setuju tadi, tapi Bapak Ibu jangan bingung ya. Nanti di satu sisi Pak Teguh bilangnya jangan banyak-banyak assessment, tapi Bu Yayu bilangnya multiple data harus dapat. Nah, itu kan bisa dari efektifnya Bapak Ibu lihat ketika dia berkelompok, katakanlah Bapak Ibu bisa lihat dia masalahnya di mana, partisipatifnya di mana. Jadi kita jadi guru nggak jadi kayak penentu takdir lah. Kamu nanti dapat B, kamu nanti dapat C. Bukan itu. Tapi yang kita cari itu apa sih yang bisa kamu kembangkan dari yang kamu punya sekarang. Itu mungkin Bu Yayu ya. Monggo Bapak Ibu masih punya waktu kita. Saya Pak. Mumpung Boleh. ya. Oh, Ibu dulu. Mungkin anu ya, Pak Dwinur dulu. Pak Dwinur dulu. Kita bagi-bagi nih. Baik. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Baik, Ibu Yayu di SMP 5 Malang Ibu ya. Halo? Ya, di SMP 5 Bu ya. Nggih, nggih. Baik. Nggih, Bapak, saya di SMP 5. Nggih, alhamdulillah saya dulu pernah mengisi kursus bahasa Inggris di sana Ibu, ikut kursusan. Insya Allah tahun 2009 sampai 2010. Kemudian ya saya punya kesan baik dengan SMP 5. Makanya ketemu Ibu Yayu ini ada seperti ikatan emosional begitu, saya senang gitu. Jadi ya, kemudian berkaitan dengan itu tadi Ibu, siswa yang berkebutuhan khusus, ABK ya, anak berkebutuhan khusus dan slow learner. Kalau saya lihat di Google, ini baru saja saya browsing, Ibu menyampaikan tidak sama. Jadi antara ABK dengan slow learner itu tidak sama. Dan saya insya Allah setuju itu. Kemudian saya jadi ingat, dulu juga pernah ke SMA Taman Siswa Ibu, di sebelah selatannya SMP 5 itu. Di sana saya melihat siswanya itu bermacam-macam. Maksudnya ada yang, mohon maaf, penglihatannya terganggu. Kemudian ada yang postur tubuhnya tidak normal. Kemudian saya bertanya kepada Bapak Kepala sekolahnya waktu itu, namanya Pak Untung. Dan mereka menyampaikan di sekolah kami Bapak tidak ada pembedaan anak. Jadi semua anak mempunyai hak untuk belajar gitu. Dan waktu itu saya sangat terkesan sekali, sehingga ketika saya pulang ke Tulungagung tahun 2011, itu ketika ada anak yang mau daftar, saya tidak melihat bagaimana background-nya atau kondisinya. Sehingga ini tadi saya mulai ngitung-ngitung, mulai tahun 2011 MTS kami berdiri sampai 2022 ini ada 1, 2, 3, 4, ada 5 siswa yang bisa dikategorikan ABK atau slow learner gitu. Dan mohon maaf juga, ini saya juga agak bingung untuk mengklasifikasikan itu slow learner atau ABK. Kemudian ada satu anak Bapak dan Ibu yang bernama Frisma, itu waktu lahir dia normal. Kemudian oleh ibunya setiap malam dikasih kipas angin karena mungkin panas ya. Kemudian setelah beberapa bulan kemudian anak tersebut sakit panas yang tinggi atau namanya step begitu.
Kemudian ketika dewasa dia seperti keterbelakangan mental. Kemudian ada lagi yang namanya Bagus. Waktu SD dia tidak apa-apa, tapi kemudian orang tuanya bercerai dan terjadi KDRT, dan anak itu, si Bagus itu melihat di depan matanya ibunya ditampar atau oleh ayahnya mengadakan kekerasan begitu, sehingga si anak ini seperti mempunyai dunia sendiri, jadi mungkin trauma gitu. Jadi ini yang ingin saya sampaikan adalah saya setuju kalau umpamanya ABK dan slow learner itu tidak sama. Cuman mohon maaf saya juga belum begitu paham untuk lebih dalamnya lagi. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ibu. Saya kira Pak Dwi, karena dulu juga pernah mampir di SMP 5 yang kurang lebih 2 tahun atau 1 tahun gitu, dan juga pernah masuk di SMA di samping sekolah kami. ABK itu kan tadi sudah saya coba sampaikan seperti informasi dari teman BK atau teman yang lain bahwa macamnya banyak, otomatis gejala yang muncul atau perilaku yang muncul dari mereka itu juga beraneka ragam, Pak. Ya. Kemudian memang tugas guru sekarang itu cukup complicated. Ya. Kalau dulu kita cuma menyiapkan materi, membuat RPP itu kan, kemudian melaksanakan pembelajaran, melakukan penilaian, melakukan analisis hasil ulangan. Nah, sekarang tambahnya yang berat ini, memahami karakter masing-masing siswa atau peserta didik. Setelah kita memahami karakternya itu, kita juga harus berusaha membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh siswa. Nah, ini kadang keterlibatan kami dengan pihak keluarganya, orang tua, itu sangat penting. Seperti yang disampaikan Pak Nur Yudi ya. Ya, tadi semula dia fine-fine saja. Setelah dia memperoleh pengalaman hidup yang cukup menghantam dirinya, dia menjadi seperti ini. Nah ini Pak, kami juga sering, makanya kerjasama antara guru mapel dengan wali kelas dan guru BK itu sangat penting. Biasanya kalau ada mulai muncul gejala-gejala yang itu, kami kerjasama dengan BK, nanti BK menghubungi dengan keluarga. Kadang itu anak itu begitu kita tanya apa begitu, dia mulai nangis, mulai apa. Nah, wah ini sudah berarti ada sesuatu dengan dia. Banyak Pak yang kondisinya mengenaskan kehidupan mereka ternyata. Ya, jadi ini tugas guru yang paling berat Pak Teguh saya kira. Kalau kita pribadi untuk ikut webinar atau apa, pelatihan-pelatihan, menyelesaikan administrasi, belum lagi kita harus di Dapodik itu ngisi apa, itu saya kira kita hanya bagaimana kita menyiasati dan mengatur waktunya. Tapi yang paling sangat berat itu bagi kita itu ini, kalau siswa ada masalah seperti ini dan kita harus berusaha membantu. Kita tidak hanya mudah memarahi. Mesti kalau anak-anak bermasalah itu ujung-ujungnya kalau kita telusuri ada sesuatu dia dengan keluarganya. Kehidupannya cukup memprihatinkan kadang. Ya. Nah, itu supaya dia tidak tidak patah semangat dan lain sebagainya itu. Belum lagi masalah ekonomi dan lain sebagainya. Itu aja Pak. Pak Nur Yudi juga Bapak Ibu yang lain. Sudah bosan ya dengar suara saya kok. Gitu aja. Itu aja. Ya, Pak Nur dan Bapak Ibu yang lain mungkin kalau saya lihat permasalahan ABK ini kayaknya kita semua masih meraba-raba ya. Kita yang di juga masih meraba-raba, tapi harus maksudnya ada tuntutan untuk yaitu tadi kalau sudah zonasi kalau bisa tidak bisa menolak kan ya. Maksudnya gitu, berarti ya yang harus kita lakukan segera adalah yang jelas kalau Bapak Ibu kan siswa terbanyaknya dalam tanda kutip siswa reguler.
Berarti Bapak Ibu segera kuatkan diri untuk apa yang saya bilang tadi, inovasi yang back to the true basic itu. Nah, untuk yang ABK ini mungkin Bapak Ibu mulai untuk melihat juga apa aja sih klasifikasi ABK dan bagaimana berdiferensiasinya. Karena yang saya bisa ngomong cuma gini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu punya ABK di kelas yang mungkin jumlahnya 1, 2 atau bahkan lebih, maka Bapak Ibu diperbolehkan atau justru diharapkan untuk bisa berdiferensiasi untuk anak tersebut, mulai dari apapun, kontennya kah, atau prosesnya kah, atau assessmentnya untuk anak itu, monggo. Tapi yang jelas tadi saya juga setuju sama Bu Yayu, semua variasinya banyak banget. Saya hari Minggu kemarin nyoba untuk mempelajari ABK lebih dalam lagi, wah itu variasinya banyak banget dan kadang-kadang keluar dari ekspertis ilmu kita. Nah, tapi karena tantangannya seperti ini berarti kan memang harus ke sana. Dan Bapak Ibu yang nanti pelan-pelan mungkin saya nggak bisa membantu banyak juga. Kalau yang seperti ini harusnya seperti apa Pak? Kalau yang punya mental problem ini harusnya seperti apa Pak? Yang nangis itu seperti apa? Mungkin saya belum pernah di titik. Tapi kalau yang nangis karena nilainya jelek terus yang masih dalam tataran normal adalah gitu, kita bisa treatment lah. Tapi kalau yang sudah beraction yang kita sendiri sampai aduh kayaknya ini nggak bisa nih, tapi kayaknya semua masalah harusnya masih bisa kita hadapi pelan-pelan. Jadi mungkin lebih disiapkan di sekolah dan guru BK-nya juga dipersiapkan juga. Kalau memang ada dana, nah itu Bu Yayu yang saya lihat di beberapa sekolah itu memang ada guru pendamping, tapi ada juga nggak ada guru pendamping. Nah itu tuh ada juga yang saya lihat di Malang Batu itu yang kadang-kadang waduh. Jadi tapi ya itu sekarang tuntutannya seperti ini Bapak Ibu, dan pasti permasalahan-permasalahan seperti ini pasti sudah terreport ke atas juga kok. Jadi wise nggak kalau ABK ada di kelas itu, atau memang itu yang harusnya dilakukan guru katakanlah, atau siswa juga bisa belajar memahami apa yang ada di sekitarnya. Jadi yang reguler itu nggak selamanya reguler, ternyata ada teman-teman ABK katakanlah mereka bisa bertoleransi, mungkin itu. Karena Bapak Ibu saya kasih sedikit agak menyimpang sedikit ya, beberapa bulan kemarin itu kita dapat tamu itu dari, saya lupa dari USAID apa AUSAID itu memang ada temuan ini Bu Yayu dan Bapak Ibu semua. Mental healthness itu di angka tahun-tahun sekarang itu jumlahnya semakin tinggi Bapak Ibu. Semakin tinggi, dan salah satu penyebabnya yang seperti Bu Yayu bilang adalah ketidaksiapan, ini yang dari mereka ya Bapak Ibu ya. Kalau saya rangkum sedikit, ketidaksiapan orang tua menjadi orang tua. Jadi menikah belum mempersiapkan diri untuk menjadi orang tua. Akhirnya angkanya naik. Dan terindikasinya adalah mulai yang siswa yang lahir tahun 2000. Mulai dari situ ke atas, itu mental healthness akan semakin tinggi. Dan mereka memprediksi akan semakin tinggi. Kecuali ada langkah-langkah pemerintah untuk bisa mempersiapkan, bukan mempersiapkan anak-anaknya aja, tapi yang mau menikah ini. Dipersiapkan untuk untuk edukasinya seperti apa, karena mental health yang terjadi di anak-anak di seluruh dunia itu hampir 98% adalah ketidaksiapan orang tua. Nah, akhirnya berimbas di Bapak Ibu, dan itu lebih ruwet lagi ketika anak yang reguler melihat anak ABK itu seperti dalam tanda kutip nyun sewu normal dan tidak normal. Akhirnya ada langkah untuk melihat kayak ABK itu part of us juga kok, kita nggak bisa bilang, maksudnya bertoleransi ya akhirnya Bapak Ibu. Jadi impact-nya ke Bapak Ibu seperti itu. Cuma menurut saya ambil sisi positifnya adalah Bapak Ibu diperbolehkan untuk berdiferensiasi, dan itu menurut saya sudah jadi ranah yang harusnya mengenakkan kita. Gitu, tinggal kita cari cara berdiferensiasinya itu seperti apa. Nah ini saya punya pertanyaan buat Bu Yayu nih. Ini saya nggak tahu jawabannya juga karena saya nggak pernah ngajar anak ABK. Bu Yayu, ketika sekolah nerima anak ABK, apakah ada tuntutan harus lulus, Ibu? Dari sekolah atau dari Dignas atau gimana, itu gimana Bu? Saya penasaran nih sebenarnya. Selama ini Pak, anak-anak itu mereka lulus. Kenapa? Kita harus ingat
program belajar kita kan 9 tahun. Berarti kan minimal harus sampai SMP. Nah, tinggal kita bagaimana mengarahkan mereka supaya dia bisa tuntas pembelajarannya sampai 9 tahun. Itu Pak yang sedikit aja saya sampaikan. Itu berlaku untuk ABK juga Bu ya berarti ya? Saya yang selama ini di sekolah kami, ABK-nya itu cenderung ya cuma itu aja, kurang fokus, kurang konsentrasi, kemudian ada rasa marah yang dalam pada diri mereka. Dari segi intelektual dia nggak masalah. Oke. Betul. Berarti mungkin cara berpikirnya, ada juga cara berpikir justifikasi untuk meluluskan itu karena gini, ini juga justifikasi sedikit ya Bapak Ibu. Ada tuntutan katakanlah untuk ya 9 tahun itu, karena ini juga mulai rame dimasalahkan kan anak itu nggak harus ngerti semua. Nggak harus bagus bahasa Inggris sama matematika sama semua, apalagi sekarang sosmed itu udah gencar banget ngomong kalau pendidikan kita itu kayak mau siswa harus tahu semua tapi gurunya juga tahunya juga satu-satu kan gitu. Jadi itu yang mungkin bisa jadi justifikasi. Bapak Ibu, omongan itu di sosmed itu ada anunya loh Bapak Ibu, ada teori supportnya loh, dan itu lumayan gede juga. Jadi yang kita harus sadari bersama, kan dulu sempet tuh kita pernah berpikir pendidikan gonta-ganti ya teorinya, habis ini kebijakannya ini, karena yang terjadi di luar sana juga nggak berhenti Bapak Ibu. Jadi bahkan kalau ngomongan cara pembelajaran speaking pakai metode ini, itu yang berdebat juga banyak, dan debatnya kita pakai dengan data-data. Jadi akhirnya yang dituntut sama guru ini ada satu lagi nih, adaptif. Atau kalau bisa kan kemarin nggak salah PPG menyuruh Bapak Ibu untuk meneliti juga. Jadi intinya kalau peneliti itu kan dia melakukan data-data. Jadi mau tidak mau ya kita harus ngikuti. Kalau findingnya atau temuannya seperti itu kan berarti memang adaptif. Dan apalagi kita sekarang punya teknologi yang ngerubah banyak hal tuh. Jadi kita dituntut untuk sangat-sangat adaptif, atau bahkan kita yang melakukan perubahan itu. Makanya guru sekarang juga ada tuntutan, nggak tahu Bu Yai masih dituntut untuk melakukan kayak PTK gitu nggak ini? Itu kalau iya tuh kadang-kadang saya juga dengerin guru-guru itu pengen nangis itu. Waduh, kasihan banget ya. Jadi banyak banget yang dikerjain gitu loh. Untuk memahami siswa aja berat, tapi ya this is our job, this is what we need to do. Jadi kita positif aja, bismillah bisa gitu aja kan. Kita bisa. Pokok jadi guru yang knowledge-nya tetap harus ditambah gitu. Jadi jangan sampai ini diskusi kita nanti Bapak Ibu jadi pesimis ya akhirnya. Tiba gini ya, enggak bisa. Education itu solusi itu nggak mungkin nggak berhenti di 1 tahun 2 tahun, mungkin 15 tahun. Pokoknya kita progres ke depan ya, why not, mau 20 tahun kalau progresnya ke depan ya nggak apa-apa gitu. Itu aja. Oke, masih ada waktu, mungkin terakhir ya Pak Ferry ya. Boleh. Yang lain sabar gitu, sabar. Nanti kita masuk ke grupnya Bapak Ibu ya. Monggo Pak Ferry. Ya, makasih Pak Teguh dan Yayu. Sehat-sehat. Jadi 2 tahun mempelajari pendidikan waktu itu memang tambah kesini kompleks secara administrasi gitu ya. Tapi saya memang orang yang sedikit mungkin tidak tertib di bab itu, karena kalau melihat prioritas saya itu tetap di siswa dan orang tua gitu ya. Dengan konteksnya siswa di kelas, memang background anak-anak yang harus kita pelajari, memang itu tanggung jawab kita sebagai pendidik. Ada 2 kan, tanggung jawab kita adalah pengajar dan pendidik. Pengajar menyampaikan materi, sedangkan dengan keterbatasan jam pembelajaran dan sebagainya, akhirnya saya berpikir materi ini hanya ada alat media saya untuk pendekatan dengan siswa, untuk mendidik. Jadi moral value-nya gitu. Kalau yang ABK seperti yang yang secara psikologis, kebetulan saya 10 angkatan ini sering membimbing siswa ke kampung Inggris gitu ya. Jadi banyak sekali permasalahan yang kompleks, yang pada akhirnya saya harus menempatkan diri saya sebagai teman dan orang tua yang paling penting, karena ternyata
oh ini dulu yang harus kita perbaiki. Akhirnya di sana keterbukaan, kadang terus terang saya harus memberikan praktek anak-anak, mereka itu tidak sungkan-sungkan gitu. Oh ternyata luar biasa dunia mereka gitu, dengan segala macam reason mereka di kelas tidak fokus lah. Ya kayak yang tadi saya pernah menemukan, memang anak itu pintar sekali bahasa Inggrisnya, cuman di kelas itu dia tidak pernah melihat saya pun tidak pernah gitu, ketika di kelas, apalagi mendengarkan. Tapi kalau tes, ya dia memang 100. Kalau speaking dia memang lemah, karena sharing katanya sih ada yang master grammar, ada yang masternya speaking gitu. Tapi saya tidak tahu detail yang ke sana. Ya balik lagi mungkin titik berat di kita lebih kepada kalau nyambung ke bab materi yang dosen sampaikan, analisis environment tadi, ya apa namanya, kita harus tahu dulu seperti apa backgroundnya. Tapi seru juga ketika kita memang dekat dengan orang tua, gitu. Akhirnya orang tua sama terbuka mengenai psikologis anak yang kita didik. Jadi memang ada faktor rumah, ya kalau bab orang tua yang seperti apa, akhirnya kalau di kelas saya memperlakukan anak itu, saya perlakukan seperti anak yang spesial. Jadi lebih sering saya sebut namanya, jadi saya sering apa namanya, ya kasih contoh maju ke depan gitu. Kalau misalkan di pembelajaran briefing, saya contohkan misalkan ketika masuk kelas, saya bawa gimana cara menyapa rekan-rekan. Akhirnya ya mau gak mau saya harus terjun. Jadi tidak dalam artian order perintah. Mungkin itu pengalaman saya ketika apa namanya bergelut dengan siswa gitu. Kadang saya juga di luar, ya saya ajak setelah pembelajaran di luar, saya ajak juga di luar, kadang ya sharing gitu ya. Kalau analisis saya, karena memang tantangan ya di bahasa Inggris ini, memang kalau di sekolah itu kan terbatas dengan jam mapel gitu ya. Ada satu teman saya tuh yang buka kursus itu, justru dia itu mengajar itu seperti di santai gitu Pak, di tempat ngopi sembari sharing, ya betul, menceritakan hal-hal yang dia rasakan, hal-hal yang terdekat. Justru yang saya amati kemampuannya lebih cepat daripada yang jurusan yang lain, mungkin secara teorinya dulu, grammarnya dulu dan sebagainya. Akhirnya kalau di sekolah kan memang mindsetnya di anak-anak itu kan nilai Pak. Jadi gimana caranya nilai harus tinggi. Nah itu yang kadang sering saya rubah gitu, bahwa kita jangan pernah menomorsatukan nilai. Nah ya kita tahu semua lah, ini rahasia di semua, mudah-mudahan di sekolah saya sih. Jadi kalau ujian soalnya dari kabupaten itu, saya tidak pernah pakai acuan untuk penilaian. Jadi ketika proses saja, ketika anak ngomong ya udahlah, itu udah ada dapat poin gitu ya. Sampai mana kemampuannya, ya itu mah tergantung, karena kekuasaan penilaian kan ada di kita. Jadi kalau ujian mah kadang maaf itu saya membaca sepintas paling 5 soal untuk mengukur, mungkin ini tambahan saja lah. Karena lelah juga harus mengukur menilai beberapa kelas. Wah pusing juga, ya sudahlah cukup. Ketika di kelas ya tanpa mereka sadari, misalkan praktek percakapan dua orang diajak saya jalan muter-muter gitu. Karena kalau di kelas itu kan, bagi saya kelas itu hanya sebuah tempat formal yang disediakan oleh sekolah, tapi belajar di mana saja lah. Mungkin kalau tidak ada ruangan lain lagi, ya saya bawa ke lapang, kadang ke alun-alun seperti itu sih. Mungkin itu aja Bu Yayu. Ini mohon bimbingan juga, kayaknya masih banyak yang sharing di peserta didik ini memang menarik. Itu Pak dosen, terima kasih banyak atas waktunya, mudah-mudahan bermanfaat. Okay. Assalamualaikum. Salam dong. Bu Yayu mau menanggapi mungkin? Sepertinya banyak yang resign Pak. Ya, tapi sedikit aja ya Pak Ferry. Kalau kita melihat, memang kita harus kembali ke tipe pembelajar. Tiap peserta didik itu punya style, punya gaya belajar yang beda-beda. Dari 30 saja kita pada saat berdiri di depan itu, kan ada yang dia nggak bisa anteng gini. Ada yang sambil nulis. Ada juga kalau saya tanya, kamu kalau belajar gimana? Sambil dengarkan musik? Atau bikin catatan-catatan, meringkas?
atau kamu underline atau bold type kata-kata yang penting. Nah, silakan. Nah, itu kaitannya dengan kalau kita bisa mengetahui bahwa tiap peserta didik itu tidak sama. Bagaimana tingkah mereka, cara mereka menerima apa yang kita sampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi Bapak nyampaikan kalau misalkan penilaian, katakanlah penilaian speaking atau mereka sekedar cerita gitu. Kalau kita idealisnya kan ada rubriknya ya Pak Teguh ya. Betul. Ya, ada rubriknya. Tapi kadang kita kalau praktek langsung ini Pak Teguh, saya pribadi ya, di grammarnya gimana ya? Atau tadi dia vocabnya itu bervariasi atau kata-kata ini yang diulang terus. Nah, kalau kita melihat rubrik itu saya kira dia sudah cerita panjang, kita nggak bisa ketinggalan. Nah, biasanya kita holistik aja. Penilaian secara holistik gitu Pak Teguh. Yes, Nah, yes. itu aja. Itu yang saya ingat dari dosen saya dulu waktu penilaian itu assessment ya jangan terlalu pakem dengan rubriknya. Ini itu penilaian secara holistik gitu kalau nggak salah begitu Pak Teguh. Terima kasih. Betul, saya setuju. Saya juga saya ada di aliran itu juga, walaupun ada beberapa expert yang nggak setuju kadang Bu sama kita, itu ada. Jadi tapi saya mau ngasih tahu Bapak Ibu kalau assessment itu memang, ini bukan saya ngomong, ini yang ngomong literatur juga, didesain untuk tidak sebegitu kakunya. Karena tujuan utamanya sebenarnya bahkan bukan ngasih nilai tapi diagnostik tool. Karena assessment itu dekat dengan teaching, dekat dengan learning. Dan kalaupun mau pakai teori testing itu ada validity, reliability, sama practicality. Validity itu sevalid mungkin, reliability itu sekonsisten mungkin, tapi practical. Nah, ini kadang yang practical yang harus menghancurkan levelnya validity sama reliability. Kalau Bapak Ibu bikin assessment yang bikin Bapak Ibu susah hidupnya, atau bahkan sampai nggak ngasih feedback, ya berarti yang memang harus dikorbankan validity-nya. Jadi main practicality-nya yang ditinggikan. Itu kalau mau pakai itu ya. Jadi kalau kadang kita kalau debat itu kita bisa masuk di banyak hal. Jadi kalau menurut saya assessment itu Bapak Ibu udah diagnostik tuh. Bapak Ibu coba melihat siswa, lihat kebutuhan siswa, bantu mereka. Wong kalau ya kemarin kan pertemuan pertama kita sudah ngomong, Bu Yayu kan belum datang Bu Yayu, kemarin itu kita ngomong gini. Emang kalau dibikin kaku, Bapak Ibu bisa kaku beneran? Ayo coba. Nilainya kan dikatrol-katrol juga kan? Sama. Cuma katrol itu jangan jadi, yang salah itu katrol gini. Wes pokoknya tak katrol. Enggak. Kalau Bapak Ibu ada teori sendiri, ini saya katrol karena ini malah dibantu sama PPG dengan analisa masalah. Jadi benar-benar valid, ya boleh. Jadi nggak usah takut-takut lagi. Terus ya itu tadi yang saya bilang, kalau Bapak Ibu memang mau lari di fluency, ya jangan mempersulit diri, tiba-tiba di rubriknya keluar akurasi dan banyak lagi akurasinya yang dilihat, kan berarti kita nggak konsisten. Jadi yang penting kita konsisten aja sama apa yang kita percayai, sambil selalu terbuka dengan perubahan-perubahan. Jadi itu. Terus tadi saya mau nanggepi Pak Ferry dikit, mungkin saya nanggepinya dari temuan Mbak ya. Jadi temuannya sama Pak, di Indonesia itu siswa udah belajar bahasa Inggris SMP, SMA, bahkan dari SD, di universitas masih tetap susah. Dan itu kan mulai dari saya kuliah sampai sekarang itu ternyata masih relevan itu, statement itu. Tapi ketika saya sudah mulai melihat terutama titik balik saya itu di S2 itu Bapak Ibu. Saya di Selandia Baru itu jawabannya gampang. Ada sistem yang salah dari pembelajaran bahasa Inggris kita. Yang justru yang dibilang Pak Ferry tadi yang turun langsung ke bawah, jadi partner of learning, terus gitu-gitu, yaitu yang justru malah the true back to basic-nya, Pak. Nggak marah-marah, katakanlah, terus banyak groupingnya, banyaknya, itu true basic-nya, yang kadang-kadang itu kita anggapnya jadi kayak gini, ya, jadi akhirnya saya cuma ngelakuin ini. Enggak, itu kalau didalami beneran yang Bapak lakukan, itu ada teorinya, Pak. Itu tinggal didalami aja. Nah, ada penelitian yang saya bilang kemarin, saya kemarin ngelakukan penelitian Bu Yayu. Anak
di kelas speaking 16 meeting, sama dalam 16 meeting itu diajar, terus ada 16 meeting saya minta untuk nonton TV series pakai subtitle bahasa Inggris. Setelah itu diskusi tipis-tipis. Ketika dites dengan instrumen yang sama, justru lebih tinggi yang nonton TV series itu. Nah, kalau kayak gitu kan itu jadi PR buat kita lah. Terus guru fungsinya gimana nih? Dan ada temuan lagi, aplikasi Duolingo itu sudah di research banyak orang dan bahkan keras ngomongnya, mending belajar bahasa asing nggak usah pakai guru aja, pakai aplikasi, karena itu ngasih efek lebih tinggi. Nah itu juga tantangan buat kita, berarti kan ada yang harus berubah di kita. Jadi kita kita memang mau ditinggalkan sama siswa juga kan enggak. Terus Pak Stephen Creation yang Bapak Ibu lihat videonya yang tadi saya share, itu dia mengingatkan kita. Itu dia ngomongnya tahun 1970 yang di video itu. Terus kemarin dia bikin seminar, dia bilang gini, hati-hati guru bahasa kedua, guru bahasa asing. Karena kalau sumpama ditelaah lagi itu teaching a language can even make the learning worse. Kalau kita nggak hati-hati, justru yang kita lakukan itu malah bikin pembelajarannya siswa jadi worse. Jadi kita malah jadi momoknya siswa. Wah, ada gempa ya. Dari Laiwan Rajian. Jadi itu Pak Ferry. Jadi mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa dapat banyak di PPG ini, terutama pelajaran bahasa Inggris ya. Jadi kayak banyak hal menurut saya kayak ini tadi kita banyak ABK-nya ya. Inovasi itu sebenarnya we need to back to basic. Basic itu bukan berarti Bapak Ibu datang ke kelas, habis itu salam ke siswa, habis itu suruh mereka nyun sewu, ngerjakan LKS, habis itu setelah itu didiskusikan, selesai belajar. Bukan itu back to basicnya pembelajaran bahasa, bukan itu. Jadi Bapak Ibu nanti harus lihat lagi gimana sih back to basic, dan itu sebenarnya banyak inovasi-inovasi, banyak expert yang bilang there is no real innovation di di pembelajaran bahasa itu. Cuma banyak miskonsepsi yang akhirnya kita balikin lagi, dan itu yang dianggap sebagai inovasi. Gitu nggih, Bapak Ibu. Kayak waktunya sudah selesai. Mudah-mudahan yang Bapak Ibu yang terdampak gempa mudah-mudahan masih nggak apa-apa. Sebentar saya nggak nerima pertanyaan dulu karena waktunya udah ya gini. Bu Yayu, setuju nggak Bu Yayu kalau gini Bu Yayu? Ini kan ada 6 grup nih ya. Ada 6 grup, dan ini Bapak Ibu biasanya diskusinya gimana? Ini kan jam 10.30 sampai jam 3 itu kan diskusi tuh. Pakai WA atau gimana biasanya? Pakai WA Pak biasanya. Pakai WA. Kalau sebentar pakai Gmeet juga. Kemarin 2 jam pakai Google Meet. Oke, kalau gitu gini kan asinkronus ya. Kalau memang harus Google Meet nggak apa-apa. Bu Yayu, kalau kita bikin gini gimana Bu Yayu? Mungkin saya ada di grup ABC. Berarti nambah grup lagi Bu Yayu, menurut saya WA-nya kita udah banyak, tambah lagi. Saya di ABC, Bu Yayu ada di DEF mungkin. Tapi Bapak Ibu sabar ya sama kita nggih. Jadi kita juga bagi-bagi juga. Nanti saya usahakan ketika lihat pertanyaan di WA saya juga bisa ngomong. Kalau Bapak Ibu Jimit kita bisa ikut juga. Jadi kita usaha untuk ikut. Gimana Bu Yayu gitu Bu Yayu? Gini Pak, saya sarannya Pak Teguh tadi silakan dibentuk kelompok. Tapi saya cenderung lebih suka yang di WA aja. Kita bisa voice note kalau mau ketik. Kemudian saya mohon izin dulu. Ini saya tadi yang jam pertama sudah saya tinggalkan. Ada yang menghandle. Ini saya mau izin pamit dulu. Ada kelas yang nggak mungkin saya tinggalkan. Jadi saya mau masuk kelas. Ini. Jadi silakan kalau mau dibentuk, saya mau di kelompok monggo, terserah saya di kelompok berapa. Tapi sebelumnya saya juga mohon maaf kalau kontribusi saya di grup panjenengan tidak banyak gitu. Itu aja, jadi saya izin pamit dulu. Saya sudah tadi mulai mengikuti awal, ya, saya mohon izin dulu ya Bapak Ibu. Mohon maaf untuk itu. Saya pinginnya dua-duanya jalan gitu. Sementara Bapak Ibu bisa di grup-grupnya gitu. Ya, gitu aja. Nanti kalau saya terlambat membuka, ya mohon maaf, HP saya selalu on.
selalu aktif, tetapi belum tentu saya buka gitu. Karena di dalam pelajaran kita selalu melihat itu gitu. Ada informasi dari sekolah atau apa gitu. Mohon pamit. Itu aja Pak Teguh, monggo kalau mau dibentuk kelompok. Oke, terima kasih Bu Yayu. Terima kasih. Ya, sama-sama mohon pamit ya. Oke. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, nanti kita dikasih lagi ya grup-grupnya itu. Jadi saya nanti coba masuk di grup ABC, nanti Bu Yayu diinfokan lagi untuk masuk DF ya. DF. Jadi kayaknya ini yang harus Ibu segera lakukan itu adalah diskusi lagi untuk melengkapi LK berapa? 1.2 ya Ibu? Bapak Ibu ya? 1.2 ya? Eksplorasi. Sebenarnya nggak begitu beda sama yang kemarin, cuma ini didetailkan lagi. Tadi sudah saya kasih framework yang teachers, learner, sama konteks. Jadi Bapak Ibu bisa ke situ. Di sini ada yang menarik dari kata-katanya PPG di sini, mengkategorikan. Ini ada dua yang saya pikir nih. Ini kategori apa nih? Kategori apa yang tadi, yang kemarin ABK, terus apa lagi kemarin? Inovasi, terus literasi, apa itu? Atau mengkategorikan sendiri penyebab masalahnya. Kalau menurut saya sih mengkategorikan lagi penyebab masalahnya yang barusan saya kasih itu. Jadi seumpama dari teknologi, terus dari siswanya gimana. Mungkin kalau Bapak Ibu nanti diskusinya rame gitu, katakanlah paling enggak ya satu masalah itu adalah 3 atau 4 analisa masalah yang bisa mewakili masing-masing. Saya yakin kalau kita diskusinya panjang itu satu masalah bisa sampai banyak banget itu. Gitu ya. Jadi dipilih yang benar-benar prioritas. Oke, saya nerima pertanyaan yang berhubungan dengan apa yang akan kita lakukan. Tapi kalau yang pertanyaan yang berhubungan sama konten mungkin nanti lagi. Ada pertanyaan Bapak Ibu sama yang harus dilakukan nanti. Bu Beni ya, Bu Beni dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Bapak, mau menanyakan yang tadi akan kita lakukan untuk pengerjaan 1.2. Itu Bapak tadi menyampaikan bahwa kalau misalnya kita punya di kolom kemarin itu ada literasi, numerasi, dan HOTS misalnya, itu berarti 1 poin dari misalnya dari literasi. Itu kita tidak eksplorasinya, terus ada beberapa bahasan gitu nih alasannya. Misalnya gitu. Ya. Ini dari framework yang saya kasih itu, Bu. Iya. Itu. Oh iya. Ya, itu Bu. Kita analisis itu nggih. Ya. Oh, berarti 1 literasi, 3 analisis gitu. Ya, Pak. Jadi gini, banyak. Bapak Ibu kan kemarin kalau literasi numerasi kan ada 4 tuh ya. Karena di penilaian saya juga mintanya 4 tuh, Pak lebih dari 3 gitu kan, berarti 4 saya ambil 4 gitu kan. 4. Nah, dari 4 itu terus kan Bapak Ibu melakukan analisa masalah toh yang kemarin. Nah, yang saya lihat di kolom keduanya itu berganti nama aja sebenarnya. Dia berganti nama jadi eksplorasi masalah. Nah, itu aja Bapak Ibu lebih lebih detailkan. Sebenarnya tidak harus dalam bentuk poin-poin eksplorasi masalahnya, tapi Bapak Ibu bisa pilih poin atau narasi panjang. Itu boleh, terserah. Jadi kalau kemarin ada 4, berarti yang supaya kita nih pakai bahasa Jawa saya. Kalau biar diskusinya nggak melebar lagi, itu mungkin tetap aja pakai masalah-masalah yang kemarin, tapi eksplorasi masalahnya yang lebih dikuatkan pakai framework yang barusan saya kasih itu. Itu aja, Bu. Nanti kalau Ibu mulai lagi sesuatu yang baru, wah itu pasti diskusinya sangat menarik banget, cuma bingung habis itu. Ini mana nih yang ditulis nih. Dan kalau bisa kesepakatan tentang prioritas saja, prioritas masalah apa yang ditulis gitu. Jadi representatif grup boleh. Jadi maksudnya gini, representatif grup itu yang ditulis itu sebenarnya adalah kesepakatan grup untuk anukan itu. Cuma kalau Bapak Ibu ngerasa strong enough untuk nggak ada yang harus saya tambahkan di luar grup, monggo juga. Karena yang saya tahu
ada orang PPG pusat yang benar-benar membaca tulisannya Bapak Ibu. Ada yang benar-benar membaca. Makanya PPG itu berubah. Tahun ini berubahnya drastis banget dari cara yang dulu. Kalau dulu itu kita sama-sama tersiksanya Bapak Ibu. Bapak Ibu tersiksa, saya juga tersiksa ngajar PPG. Sampai kenapa saya nggak ngajar 3 tahun itu karena saya nggak mau lagi. Gila kerjaannya kayak udah kayak nggak kenal waktu kan. Tapi terus kemarin saya dibilang enggak Pak sudah beda gini. Oh berarti mulai dianu. Jadi monggo. Jadi sebenarnya kembali ke Bapak Ibu secara individu. Cuma saya membantu untuk memudahkan aja. Yang penting itu konsep basicnya Bapak Ibu dapat gitu aja. Dan nanti, Bu Reviko? Berarti analisa kemarin kan ada identifikasi masalah dan analisa masalah. Betul. Untuk betul. Itu analisa masalah yang kemarin, tapi lebih diperinci itu apa Bun? Iya betul Bu. Sebentar, saya mau lihat yang kolom ketiganya itu apa ya? Analisis eksplorasi bisa di screen masalah. Analisis eksplorasi penyebab masalah. Ya berarti gini aja Bu, masalah yang telah diidentifikasi itu di yang sama kayak kemarin. Jadi kalau Ibu punya berapa sih kemarin itu kita berapa kategori ya? Ada literasi numerasi, teknologi, HOTS, adakah 7 ya? 7 apa 8 ya Bu ya? 6 kategori Pak. 6 kali 4 berarti Bapak Ibu punya 24 identifikasi masalah. 24. Hasil eksplorasinya itu per masalah itu sudah ada tulisan 1, 2, 3, 1, 2, 3 itu. Menurut saya ya, ini persepsi saya ya. Itu terus analisa eksplorasi penyebab masalahnya, bentukkan anu aja Bapak Ibu, bentukkan narasi. Jangan dibentuk poin, karena kalau mainnya poin kita berpikirnya nanti satu hasil eksplorasi satu analisanya. Jadi dibikinkan anu aja, dibikinkan narasi. Itu mungkin lebih enak nanti. Jadi gitu Bu. Jadi ini agak berat nih sudah kalau mengacu di sini sih ya berarti ada 24 masalah yang diidentifikasi. Kemarin Bapak Ibu ada beberapa yang cuma ngasih 1, 2 itu mungkin nanti bisa didiskusi lagi, paling nggak dapat tempat. Karena yang kemarin yang rubrik yang saya dapat itu tulisannya kalau bisa memberikan 3 atau lebih dari 3 masalah berarti saya artikan 4 itu kemarin. Gitu ya Ibu Reviko, Bu Doni. Sebenarnya nggak ada benar atau salah ini Bu. Ini sebenarnya ada di saya dan di PPG Pusat. Tapi sementara ini persepsi saya tidak diintervensi PPG Pusat. Kalau dulu itu kadang-kadang saya ngartikan gini. Terus habis itu PPG Pusat bilang, oh nggak bisa. Terus ditanya kapan? Tetap nanti malam. Nah itu wes kita bedol desa semua wes. Jadi itu dulu, itu kenapa saya dulu udah nggak mau lagi ngajar PPG. Jadi kita nggak dikasih persepsi yang jelas, kita dibolehin mengartikan ini maunya seperti apa, tapi ternyata ada salahnya ya langsung dieksekusi saat itu juga. Jadi gitu. Dan Bapak Ibu nanti harus mulai ngatur anunya ya, ngatur jadwalnya habis ini. Karena ini nanti semakin lama semakin nggak susah sih Bapak Ibu, tapi menguras waktu. Menguras waktu ini nanti. Ini masih segmen besar yang pertama ini masih pendalaman materi. Nanti kalau sudah mainan ke lesson plan, saya ke perangkat pembelajaran, saya doakan mudah-mudahan nanti dapat paket dosen yang sama kayak pendalaman materinya. Jadi Bapak Ibu sudah kebiasa. Karena kejadian Bu, pendalaman materinya sama 3 dosen ini, nanti perangkat pembelajarannya beda lagi. Wah, itu. Nggak sama konsepnya. Yes, dan itu bisa berbeda-beda. Kan dosen punya power Bu untuk bilang, saya dosen lain. Kadang-kadang gitu. Jadi mudah-mudahan nanti bisa tetap kita yang pegang. Kalau enggak pun ya nggak apa-apa, disampaikan aja apa yang saya sampaikan. Pakai aja nama saya biar nanti saya yang dimarahin aja gitu aja. Sir, I like you very much, sir. Ya, tapi itu Pak kita nggak tahu. Saya suka sama semua. Cuma saya juga bukan loh Pak kalau ketika perangkat pembelajarannya ganti mahasiswa. Jadi saya lihat, saya nggak setuju yang kayak gini, tapi saya udah nggak bisa ngapa-ngapain karena sudah dikerjakan yang itu. Berarti kan saya lebih legowo, tapi ada lagi dosen yang
nggak bisa, salah semua itu identifikasi masalahnya. Bikin lagi itu ada yang model gitu. Mudah-mudahan udah disaring sama PP Giano ya. Jadi intinya siapkan apa namanya, Bapak Ibu, jangan berpikir ini nanti akan berhenti, ini akan terus dan semakin intens nanti. Jadi silakan ditata. Mungkin kalau bisa ngurangi kegiatan di sekolahnya, mungkin mulai bisa dikurangi. Karena mudah-mudahan sudah nggak ada sih, ada dosennya juga. Mana aku nggak ada, mana yang itu ada dosen juga biasanya minta kameranya dibuka semua. Kalau saya mah udah, Bapak Ibu sudah 12 tahun ngajar kan, ikut ke sini kan ada motivasi, berarti ya monggo dengarkan saya, monggo enggak ya monggo gitu kan. Itu jadi Bapak Ibu itu, jadi saran saya mulai kurangi aktivitas yang lain kalau bisa di sekolah, udah mulai dikurangi, karena nanti semakin ke sana semakin intens, nggak susah, intens tapi gitu. Oke, gitu ya. Mudah-mudahan nggak ada pertanyaan lagi. Nanti saya minta tolong Terima kasih Pak Teguh. di grupnya dikasih lagi nggih, ditaruh di grup lagi karena scrollnya ke atas kebanyakan. Mudah-mudahan yang gempa terdampak gempa tidak apa-apa, Bapak Ibu silakan siap-siap juga. Maksudnya siap-siap itu lihat kanan kiri, kan sudah dapat edukasi gempa kan? Iya. Ada Pak, ada. Terus siswa-siswa juga sampean nanti ada gempa, Bapak Ibu gurunya lari duluan gitu nanti. Siswa itu lari. Ya, gitu aja Bapak Ibu, saya tutup dulu ya. Makasih, kita ketemu lagi di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas terima kasih Pak Teguh.